Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kami ingin mencoba berbagi maklumat kepada kita semuanya yang mudah-mudahan nanti bisa diambil manfaat faedah dan dijadikan sebagai amal soleh dari dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di mana nantinya kita akan coba menyebutkan beberapa dalil dari Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan waktu-waktu mustajabah doa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita semuanya. Kaum muslimin rahmati Allah, ya, terdapat dalam ayat dan juga hadis-hadis yang sahih dan bahkan telah dijadikan ijma'nya para ulama mengenai waktu-waktu tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menyebutkan beberapa di antara waktu-waktu mustajabah yang terdapat dari dalil-dalil yang ada. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kami akan coba sebutkan kepada kita semuanya satu hadis. Di situ disebutkan, ya, waktu mustajabah doa bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watun la turad." Inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watun la turaddu. Apa yang terkandung dari hadis ini, kaum muslimin? Di mana Rasulullah menyatakan, sesungguhnya pada saat berbuka orang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak. Seperti itu kata baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya pada saat berbuka, orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan tertolak. Dari itu, kaum muslimin, jangan kita sia-siakan waktu tersebut. Apalagi ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pastinya sangatlah bagus, ya, untuk kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak doa di hari-hari di bulan suci ini, khususnya adalah di saat menjelang berbuka puasa nantinya, sebagaimana terdapat dalam hadis yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba sebutkan juga waktu lain yang di situ, ya, para ulama menyatakan waktu yang juga apabila kita berdoa kepada Allah, Allah akan istijabahkan doa kita, yaitu waktu sahur, kaum muslimin, yakni bagian akhir dari malam hari sebelum sholat subuh ataupun sebelum azan, ya, di saat fajar shadiq muncul ataupun azan kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-17, wal mustaghfirina bil ashar, ya, wal mustaghfirina bil ashar. Dalil ini yang dijadikan oleh para ulama, ya, sebagai waktu, ya, mustajabah doa bagi kita untuk di saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi Allah sebutkan itu, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Surah Ali Imran ayat ke-17. Kemudian waktu lain yang Allah sebutkan atau Rasulnya sebutkan, ya, sebagai waktu mustajabah doa bagi kita, ya, kaum muslimin, yaitu di saat setelah sholat wajib, ya, setelah sholat wajib. Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manakah doa yang didengar? Manakah doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, Rasulullah maksudnya menjawab, jaufal lailil akhir wa duburas salati al maktubah. Nah, jadi Rasulullah menjawab jaufal laili al akhir wa duburas salati al maktubah. Kapan itu waktu mustajabah doa? Yaitu pada sebahagian malam yang terakhir dan setelah sholat wajib. Jadi sangatlah bagus bagi kita untuk memperbanyak doa di saat, ya, malam terakhir malam, ya, sebelum sholat subuh pastinya. Kemudian juga setelah sholat wajib. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini berkedudukan dengan hadis hasan. Kaum muslimin, ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada waktu lain juga yang disebutkan dari hadis merupakan waktu mustajabah doa bagi kita selaku kaum muslimin, ya, yaitu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga
dan hadis ini juga berkedudukan hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an, falyas'alillaha bihi, fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an yas'aluna bihin nas." Nah, hadis ini menyebutkan kepada kita waktu mustajab berdoa selanjutnya, yaitu apa itu? Di saat selesai membaca Al-Quran. Jadi bagi kita kaum muslimin yang terbiasa, yang telah membiasakan dirinya melantunkan ayat suci Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka jangan tinggalkan amal soleh ini, yaitu anjuran untuk memperbanyak doa setelah membaca Al-Quran. Jadi setelah kita baca Al-Quran, jangan kita tutup mushaf kemudian berangkat terus, ataupun kita tidak memperhatikan adab ataupun kesempatan ini. Kami ulangi kaum muslimin, dan ini merupakan amalan yang sangat sering ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, disebabkan mungkin ketidaktahuan mereka terhadap dalil ini, ataupun mereka tidak terbiasa walaupun sudah tahu adanya dalil tentang waktu mustajabah doa setelah membaca Al-Quran, terkhususnya nanti setelah kita khatam dari membaca Al-Quran. Kaum muslimin dirahmati Allah. Dari itu kita simpulkan salah satu juga di antara waktu-waktu mustajabah doa bagi kita yang sangat harus kita manfaatkan waktu tersebut, yaitu setelah membaca Al-Quran, sebagaimana hadis yang telah kami sebutkan barusan, di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah meminta kepada Allah dengannya. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, hendaklah kita memohon apapun permohonan yang kita minta kepada Allah, kita dipersilahkan oleh Rasulullah. Pastinya permohonan yang baik-baik. Kemudian juga karena kata Rasulullah, sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran, lalu dengannya mereka meminta-minta kepada manusia. Sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an yas'aluna bihin nas. Karena apa? Banyak nanti dari kalangan kaum muslimin yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak karena Allah. Mereka bukan bertujuan untuk mengharapkan ridhonya Allah, namun mengharapkan pujian dan mengharapkan upah dari manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan ini terdapat juga dalam kitab-kitab akhiruz zaman ataupun alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, di mana di situ kita akan dapati salah satu tanda kiamat adalah orang banyak sekali meninggalkan bacaan Quran. Kalaupun ada yang membaca Al-Quran, sedikit dari kaum muslimin, namun tujuannya bukan karena Allah, tapi untuk mengharapkan dinar dan dirham. Sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Tirmidzi barusan yang berderajat hasan. Dari itu kaum muslimin, bagi kita yang telah terbiasa membaca Al-Quran, melantunkan ayat suci Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini, jangan kita lewatkan waktu mustajabah ini, yaitu setelah kita baca Al-Quran, kita duduk sejenak, memohon kepada Allah apapun yang kita inginkan. Insya Allah Allah akan istijabahkan doa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada waktu mustajabah lain yang disebutkan juga oleh hadis dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, di mana Rasulullah menyatakan waktu mustajabah tersebut adalah di malam Jumat, ataupun siang hari Jumat, ataupun waktu kapanpun pada hari Jumat. Ini disepakati oleh para ulama yang demikian itu, di mana malam Jumat, siang hari Jumat, atau waktu kapanpun pada hari Jumat. Di mana Rasulullah menyebutkannya dalam hadis, inna fi lailatil jum'ati sa'atun ad-du'a'u fiha mustajabatun. Sesungguhnya kata Rasulullah, pada malam Jumat itu ada suatu waktu yang doa pada waktu tersebut akan diijabahi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah kami sebutkan tadi, bahwa para ulama menyebutkan bukan hanya pada malam harinya saja. Ada riwayat yang lain menyatakan Jumat. Apakah itu di harinya, maksudnya siangnya, malamnya, ataupun kapanpun waktu di hari Jumat tersebut. Para ulama mengatakan yang lebih tepat dalam hal ini, karena memang para ulama beda-beda pendapat, maksud kami dalam menyimpulkan kapan waktu khusus tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya, di hari Jumat. Hari Jumat udah jelas di hari Jumat, tapi kapannya? Sekitar 40 komentar para ulama tentang kapan waktu yang dimaksud oleh Rasulullah di hari Jumat tersebut, yang dimana apabila kaum muslimin memperbanyak doa di saat itu, kita akan disijabahkan oleh Allah doa kita. Nah, ala kulli hal kaum muslimin, di antara banyak komentar tersebut, kami memandang ada dua pendapat yang dekat dengan kebenaran,
yang lebih ya sahih insyaallah dari hadis-hadis, dari dalil-dalil yang ada, yaitu pertama adalah antara duduknya khatib di antara dua khutbah di saat sholat Jumat. Ada kan waktu khatib duduk ya sebentar sejenak di antara dua khutbah tersebut, itu adalah waktu yang dimaksud. Namun ada juga riwayat yang lain menyatakan apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, waktu yang dimaksud adalah yaitu habis asar hari Jumat. Ala kulli hal kaum muslimin, intinya apa? Kita kembali ke hadis umum yang mana Rasulullah mengatakan di hari Jumat, apakah itu malam ataupun siangnya, itu adalah waktu yang sangat bagus untuk kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya beberapa dalil yang bisa kita sebutkan sementara waktu yang berhubungan dengan waktu-waktu mustajabah doa, yang apabila kita memperbanyak doa di waktu tersebut, insya Allah sebagaimana tema yang kita angkat tadi, waktu mustajabah doa, yaitu di mana waktu tersebut akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memintanya. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita mungkin akan lanjutkan di lain season ya, lanjutan pembahasan mengenai waktu-waktu mustajabah lainnya yang terdapat dari Al-Quran dan Sunnah dan juga telah jadikan ijma'nya para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.